Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi di sini kelompok saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari simulasi Cisco Packet Tracer yang akan dilakukan. Jadi saya bersama kelompok saya Adika dengan NIM 042, dan teman saya Prama dengan NIM 017, dan yang lagi satu yang terakhir itu ada Jerry dengan NIM terakhir itu 054. Oke, jadi di sini kita akan membagi menjadi 3 bagian ya. Saya akan menjelaskan bagian pertama, lalu Prama di bagian keduanya, dan Jerry di bagian akhir atau kesimpulannya. Oke, jadi langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebelum kita melakukan simulasi itu kita setting dulu tadi untuk di setting tuh yang sudah ada di instruksi tugas UAS-nya. Kita edit filternya yang kita hidupin itu cuman DNS, HTTPS sama HTTP. Nah, itu aja. Jadi di sini ada keterangannya DNS, HTTP sama HTTPS. Nah, habis itu kita ke mode simulation, terus kita buka PC nolnya lagi, terus masuk ke menu desktop, terus web browser, terus kita masukin link yang udah diberikan, terus kita ganti huruf X-nya itu sama urutan kelompok kita masing-masing ya. Nah, oke, jadi terlihat di sini di Cisco Packet Tracer-nya itu ada PC0 di mana ini kita, terus ada dua switch 1 dan ini switch 2 kalau nggak salah tulisannya nggak kelihatan ya. Terus di sini ada dua router yang dihubungkan oleh internet. Juga di sini ada server yang dihubungkan oleh switch antara Undixa dan juga menuju ke servernya. Oke, jadi kita akan langsung saja mulai simulasinya. Di PC0 mengirim ke switch 1, lalu home kita percepat sampai prosesnya selesai ya. Nah, di sini terlihat ini semua termasuk ke dalam tipe DNS. Kalau kita mulai lagi, dia akan berubah menjadi HTTPS. Nah, jadi kita akan menganalisis di DNS-nya ini ya. Nah, jadi untuk DNS yang pertama ini atau domain name system itu kan kita tadi kan masukin gini ke browser kelompok x.com. Jadi kita belum tahu tuh IP-nya ada berapa. Nah, jadi si PC0 kita tuh nanya dulu ke gininya, ke ke DNS-nya. Ini IP-nya berapa? Nah, nanti dari itu baru dikasih tahu. Terus ini di proses yang pertama ini dari PC0 ke switch 1 ini cuman ada masih MAC address-nya aja, belum ada IP-nya. Jadi switch 1 ini cuman kerja di layer 2 aja dia gitu. Nah, habis paketnya itu masuk dari switch 1 ke IndiHome. Nah, kita bisa lihat di sini. Muncul tuh IP-nya. IP-nya tuh ada di 192.168.1.10. Nah, kita bisa lihat gininya tuh sama, IP address-nya sama ya. Ibaratnya tuh kayak IP itu alamat rumah kita. Nah, jadi tapi kita lihat di sini layer 2 MAC address-nya dia yang berubah. Jadi ibarat kayak apa ya? MAC address tuh kayak kendaraan. Ya, kendaraan ya. Kalau kita ganti kendaraan kan pasti plat nomornya diganti juga gitu. Nah, jadi sama juga kayak dari Switch Now ke Indihome, Indihome ke Telkom, terus dari Telkom ke Undixa, itu sama dia, masih IP address-nya sama. Ibaratnya kayak tujuan kita tuh masih sama, tapi kita naik mobil yang beda-beda gitu saat perjalanan menuju ke sana gitu. Terus ini juga Undixa ke Switch 0. Nah, karena switch itu hanya bekerja pada layer 2 ya. Nah, dari switch 0 ke server 1. Nah, di sini jadi di sini terlihat di layer 4 dan layer 7. Nah, akhirnya si paket ini nyampe dia ke server 1 ya, di layer 7 bisa lihat DNS. Terus di layer 4-nya ada UDP, port 53 ini kayak pintu khususnya gitu untuk masuk ke DNS servernya. Nah, jadi si DNS servernya ini nerima DNS query. Jadi dia
Jadi DNS server menemukan IP address dengan domain kelompok1.com. Nah, habis itu dia mengembalikan responnya kembali. Jadi dari server 1 ini dia akan ngirim paketnya balik lagi ke PC 0. Jadi dari server ke switch 0, ya perjalanannya kayak tadi. Udah sampai sini, terus yang terakhir ini dari switch 0 ke PC, dari switch 1 ke PC 0. Nah, ini terlihat dia sudah tahu IP-nya ada di mana. Nah, jadi seperti itu untuk bagian DNS-nya. Selanjutnya, untuk bagian HTTPS itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih adik. Sekarang kita lanjut ke fase 2, yaitu HTTPS. Jadi setelah PC 0 dapat IP-nya dari DNS tadi, yaitu 100.100.110, sekarang PC 0 langsung meluncur ke web servernya dan dia pakai protokol HTTPS. Jadi apa sih bedanya HTTPS sama DNS? Kalau DNS pakai UDP karena cuma tanya jawab singkat, HTTPS pakai TCP karena transfer data website itu lebih besar dan butuh koneksi yang lebih andal dan aman. Jadi kita lihat di layer 4 ini, portnya 443 adalah pintu khusus HTTPS. Kalau tadi DNS pakai pintu 53, HTTPS pakai pintu 443 yang dilengkapi enkripsi alias kunci gembok digital. Makanya namanya HTTPS, yang S-nya itu secure. Oke. Sama kayak DNS query tadi, pakai HTTPS ini jalan dari PC 0 melewati switch 1. Router ini home, ya ini Telkom 11, Unixa, switch 0, dan tiap kali lewat router MAC address-nya ganti, tapi IP-nya tetap. Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau DNS tadi tujuannya ke server 1, IP-nya 100, sekarang tujuannya berbeda, yaitu ke server 25 dengan IP 100.100.110 karena fungsinya beda, yaitu satu DNS server, yang satu web server. Di gambar ini hasil percobaan kelompok kami, kita bisa lihat di server 25. Nah, respon dari server ini kemudian jalan balik lagi melewati jalur yang sama dari Unixa ke Telkom 11, switch 1, dan sampai akhirnya nyampe ke PC 0 di gambar 25 ini. Nah, dan hasilnya website kelompokx.com berhasil tampil di browser PC selesai. Oh iya, satu hal lagi, di gambar ini ada DNS query kedua dari PC 0. Ini normal ya, biasanya terjadi karena browser butuh load resource tambahan dari website. Jadi prosesnya bisa berulang untuk resource lainnya. Oke, untuk kesimpulan penutup, saya serahkan kepada teman saya terakhir, yaitu Jerry. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya di sini akan merangkum semua yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi intinya, kita kalau mau mengakses suatu website, di sini kita mengakses kelompok1.com. Di sini tuh terjadi dua tahapan besar yang terjadi di balik layar. Tahap pertamanya itu ada DNS. Kenapa DNS ini penting? Karena PC 0 ini tidak akan tahu alamat atau IP dari website yang ingin diakses. Jadi yang pertama tuh perlu ke DNS server menggunakan UDP port 53. Di sini di DNS ini dia mendapatkan IP dari website tersebut, yaitu adalah 100.100.101.10. Setelah PC 0 tahu IP-nya, lanjut ke tahapan HTTPS. Di sini PC 0 bisa langsung mengkoneksikan ke IP tersebut menggunakan TCP port
443. Di sini web server pun membalas dan memberikan isi file isi webnya, dan website pun tampil seperti ini. Di sini itu juga terdapat 3 tahapan penting. IP address dari sumber dan tujuan. Sumber ke tujuan itu tidak pernah berubah. MAC address selalu berubah di setiap router. Dan di sini DNS menggunakan UDP port 53 dan HTTPS nya menggunakan TCP port 443. Dari simulasi Cisco Packet Tracer ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa akses satu website yang kelihatannya simple itu ternyata melibatkan banyak perangkat, banyak lapisan protokol, dan banyak proses yang terjadi secara otomatis dan sangat cepat. Total ada 20-an event list di sini. Event list itu adalah proses dari PC 0 ke DNS server, balik lagi ke PC 0, terus ke web server, terus kembali lagi, dan itu semua berjalan dengan sempurna. Dan itulah yang membuat komunikasi data itu menarik. Di balik satu kali klik go tadi itu, di sini yang ini, klik go yang ini, ada penjelasan data yang panjang dan terstruktur rapi berdasarkan protokol-protokol yang sudah kita pelajari.